Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Komunikasi Politik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pengertian politik dan ilmu politik. Pada video sebelumnya saya telah jelaskan mengenai pengertian komunikasi dan ilmu komunikasi. Kita akan memahami apa itu politik dan ilmu politik sesuai dengan pembahasan pada bagian ini. Saudara sekalian, seperti halnya komunikasi, politik dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas, sebuah perilaku, dan juga sebagai sebuah ilmu. Apa yang dimaksud dengan politik? Jawabannya sangat beragam. Di kalangan para ahli memberikan beberapa pendapat apa itu politik. Misalnya, politik adalah siapa, memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Ini adalah satu ungkapan yang dikemukakan oleh Harold de Lasswell yang banyak dikutip oleh penulis-penulis buku komunikasi politik. Ada yang menyebut politik adalah pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang. Politik adalah kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Politik adalah pengaruh. Politik adalah tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Politik adalah kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Ketika membicarakan politik sebagai satu praktik atau sebagai satu ilmu, maka kita perlu merujuk pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Saudara sekalian, apa itu ilmu politik? Bisa dijelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk, proses, negara, dan pemerintahan. Ini menurut Wilbur White. Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Itu menurut W.A. Robson. Di sini penekanannya adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Adalah kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lainnya sesuai keinginan pelaku. Pengertian lainnya, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum, public policy, untuk masyarakat seluruhnya. Ini menurut Joyce Mitchell. Apa itu kebijakan? Adalah kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ilmu politik mempelajari pembagian, distribusi, dan alokasi nilai dalam masyarakat. Itu menurut Miriam Budiarjo. Pengertian-pengertian ilmu politik ini diambil dari Efrisa tahun 2009. Nah, saudara sekalian, politik bisa dipahami sebagai aktivitas kenegaraan yang terkait dengan negara dan pemerintahan. Yang kedua, politik terkait dengan kekuasaan. Bagaimana mengelola, bagaimana memperoleh, bagaimana mendistribusi kekuasaan. Itu adalah kajian-kajian ilmu politik. Berikutnya, ilmu politik juga dapat berarti kajian mengenai public policy atau kebijakan umum, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan gubernur, wali kota, ini semua adalah kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan pemerintahan, yang mengatur pelaksanaan pelayanan publik, yang mengatur pelaksanaan aktivitas masyarakat pada satu wilayah pemerintahan atau pada satu bidang pemerintahan. Politik juga bisa dipahami sebagai pembagian atau alokasi nilai-nilai dalam masyarakat. Bagaimana itu diatur, misalnya masalah kekuasaan, masalah penggunaan sarana publik, ya, itu semua diatur. Itu adalah juga bagian dari ilmu politik. Politik dan ilmu politik ini sangat luas cakupannya. Politik baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap orang adalah warga negara. Dan setiap warga negara harus mengikuti peraturan-peraturan, regulasi yang dibuat oleh negara dan pemerintah. Dan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan atau kebijakan umum atau kebijakan khusus yang diberikan oleh negara. Dan demikian, tidak ada satu aktivitas kita yang tidak tercakup dalam kajian ilmu politik. Ketika kita melakukan tugas-tugas, tanggung jawab kita, hak kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat yang menikmati, yang hidup pada satu wilayah yang diatur oleh negara atau pemerintahan. Selain itu, kita juga selalu terlibat dalam politik karena setiap kebijakan-kebijakan publik akan memberi dampak bagi masyarakat. Misalnya, kenaikan harga BBM maka otomatis akan menimbulkan dampak berupa naiknya harga-harga bahan pokok, naiknya biaya transportasi, naiknya biaya hidup, yang merupakan akibat dari kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, ketika masyarakat yang terkena dampak menyampaikan respon terhadap perubahan hidup karena adanya kebijakan tersebut, merupakan suatu pembicaraan politik karena dikaitkan dengan satu kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Dan demikian, politik bukan hanya proses kenegaraan atau pemerintahan atau kekuasaan secara formal, tapi juga pembicaraan-pembicaraan menyangkut kebijakan, menyangkut pesan-pesan politik yang dilakukan oleh para ahli, oleh para profesional, oleh para praktisi, oleh para aktivis, atau oleh masyarakat. Disinilah pesan-pesan politik itu menjadi satu informasi yang penting dan menarik bagi masyarakat dan juga bagi pihak pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah. Saudara sekalian, ketika kita bicara politik, maka kita tidak mungkin memisahkan aktivitas politik itu dengan komunikasi. Misalnya saat melakukan satu kebijakan, ketika menaikkan harga BBM, maka secara otomatis kebijakan ini harus disampaikan kepada masyarakat. Mengapa itu harus dilakukan? Kebijakan ini akan diberitakan oleh media.
kebijakan ini akan dikaji oleh para pengamat, oleh para politisi, akan dibicarakan di berbagai forum, ya. Sehingga politik ini bukan hanya terjadi pada ruang-ruang instansi pemerintahan, tapi juga terjadi di ruang-ruang publik ketika satu peristiwa politik yang memiliki dampak kepada masyarakat dibicarakan oleh masyarakat, oleh para praktisi, oleh para profesional maupun para aktivis. Inilah yang menyebabkan berita-berita politik selalu ramai di media, baik itu media konvensional maupun media online. Karena peristiwa-peristiwa politik ini memang merupakan hal yang menarik, merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat, sehingga media selalu memusatkan perhatiannya untuk menyampaikan berita-berita, laporan mengenai negara, mengenai kekuasaan, mengenai kebijakan, mengenai pembagian-pembagian nilai-nilai di dalam masyarakat. Ini adalah aspek-aspek politik yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas komunikasi, baik yang dilakukan oleh media, oleh para aktivis, oleh para praktisi, maupun oleh pihak pemerintah sendiri dan juga pihak masyarakat. Dan demikian ilmu politik ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami agar kebijakan-kebijakan pemerintahan dapat kita pahami dengan lebih baik. Saudara sekalian, demikian pengertian politik dan ilmu politik sebagai bagian dari pembahasan komunikasi politik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.